Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Malam ini saya kembali lagi dalam podcast dinamika kita malam ini, dan kita berbincang-bincang dengan beberapa dua teman saya sebagai akademisi tentang politik dan demokrasi, yaitu Dr. Sawidi Muhammad dan Dr. Arif Wicaksono. Selamat malam Pak Sawidi. Selamat malam. Hari ini kita lebih banyak berbicara tentang kegalauan saya sebenarnya melihat situasi kita terutama di Sulawesi Selatan. Artinya kalau dalam teori pemerintahan kan, kalau saya bincang-bincang tadi sama Sawidi, kalau negara itu dan aktivitas kesehariannya versus masyarakat dan aktivitas keseharian. Artinya apa? Kalau negara dan aktivitas kesehariannya itu kan rasionalisasinya lebih banyak kepada kuantitas, lebih banyak kepada data yang dipakai berdasarkan hitungan-hitungan statistik, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, IPM, Gini rasio, stabilitas ekonomi, stabilitas keamanan, semuanya seperti itu dalam bentuk rasionalisasi yang kuantitas. Sementara masyarakat lebih banyak pada rasionalisasi yang berkualitas. Nah, dalam menghadapi situasi ke depan setelah pandemi, saya tidak melihat pemerintah daerah, pemerintah provinsi memberikan suatu gambaran ke depan kita harus seperti ini. Artinya kita tidak bisa hanya membiarkan terus masyarakat itu berada pada posisi yang menerima nilai-nilai yang kuantitas dari pemerintah. Kan begitu teorinya. Nah, menurut Pak Arif kira-kira apa ya? Baik, jadi kalau kegundahan tak bisa disingkat sebetulnya. Ini persoalan antara persoalan ukuran, Kak. Iya. Dengan Cuk. Persoalan ukuran. Jadi how to measures katakanlah perekonomian. Iya. Bagaimana cara mengukur ketimpangan, kemiskinan dan lain sebagainya. Jadi semuanya persoalan ukuran. Itu di ranah negara, pemerintah, gitu. Tapi di ranah publik atau masyarakat awam, ukuran-ukuran itu sebetulnya mereka tidak paham. Mereka tidak paham. Yang mereka paham adalah bagaimana caranya kita bisa makan hari ini, bagaimana caranya mereka bisa hidup hari ini, menyambung hidup, apa yang mereka bisa lakukan, gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi banyak menjadi banyak pertanyaan. Kenapa metodologi pemerintah atau negara dalam hal ini untuk mengukur hajat hidup orang banyak itu seperti itu. Jadi sudah lama sebetulnya masalah ini dipersoalkan, sampai kemudian kan dulu saya ingat, barangkali kita ingat juga Kak Sawedi, soal bagaimana cara mengukur orang miskin. Melalui ukurannya Bank Dunia, gitu kan, ya $2 per hari. Kalau di Indonesia kan kurang lebih, kalau pakai kurs sekarang 1,4, 1,5. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan kadangkala di lapangan faktanya di Indonesia saja sebetulnya ini sudah tidak bisa saja ada orang yang punya lebih banyak penghasilan dari $2 per hari. Penghasilan ya, Kak, maksudnya pendapatan ya. Pendapatan, jadi bukan hanya dari gaji, bukan hanya dari yang tetap per bulan. Dan itulah yang kemudian yang terjadi di lapangan. Artinya semuanya tidak bisa kemudian dengan serta-merta menggunakan ukuran-ukuran itu. Jadi kebakuan ukuran itu sebetulnya problematik juga. Kenapa? Karena seringkali yang mengukur ini pendekatannya kan dari atas, Kak.
Iya. Sementara ukuran yang dari bawah tidak dapat, tidak sinergis. Ukuran dari bawah itu seperti apa? Nah ini yang kemudian mestinya kita banyak kaji, banyak brainstorming antara pemerintah dengan para akademisi, dengan para ilmuwan, dengan para praktisi UKM misalnya. Tapi kan Anda sebagai dekan ya, sejauh mana sih pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi mau mengajak Anda berdialog? Nah itu problemnya juga Kak. Jadi dalam konteks itu misalnya kita mengenal yang namanya triple helix dulu ya, sekarang kemudian perluas menjadi pentahelix gitu. Dan itu keterlibatan pembangunan antara 5 pihak gitu kan, ada 5 stakeholder, pemerintah, kemudian ada kampus, ada lembaga swadaya masyarakat, media dan lain sebagainya. Nah ini yang kurang terelaborasi, sehingga kemudian tidak banyak yang bisa kita harapkan sebetulnya. Kalau kita bertanya hari ini, kenapa misalnya kampus tidak dipanggil misalnya untuk dialog gitu oleh pemerintah gitu, kita tidak bisa berharap banyak. Karena pertama mungkin saja kampusnya yang malu-malu kucing ya, menawarkan jasanya, dirinya kepada pemerintah gitu kan. Sini saya bantu kok ukur bagaimana reaksi masyarakat misalnya tentang sebuah kebijakan misalnya. Atau mungkin pemerintahnya juga yang kemudian mau cepat, mau instan ya, sehingga kemudian lebih banyak memilih, selama ini kan lebih banyak memilih jalan mengambil orang-orang dari kampus gitu kan, menjadikannya tim ahli apa segala macam, yang menurut saya itu sebetulnya bagus ketika tim-tim ahli itu betul-betul bekerja. Selama ini kan tim-tim ahli itu tidak pernah bekerja, maksud saya bukan tidak pernah bekerja, mereka punya pekerjaan, jelas tugasnya, tapi instrumen untuk melakukan kerjanya itu nggak ada. Jadi katakanlah misalnya di pemerintah Provinsi Sulsel itu dulu ada namanya TGUPP misalnya, kan? Tim percepatan percepatan pembangunan gitu kan. Intinya untuk bagaimana caranya mengakselerasi pembangunan itu. Nah sekarang problemnya target pembangunannya aja kita nggak tahu. Tujuannya kemana nih? Sulsel mau dibawa kemana? Oke, menurut visi misinya gubernur, bupati, kepala daerah seperti ini. Ada di RPJMD. Tapi how to catch tujuan itu miskin sekali metodologinya. Jadi tidak ada yang kemudian bisa menjelaskan bagaimana caranya bisa misalnya mengurangi angka kemiskinan di sebuah provinsi. Bagaimana caranya, bagaimana jalannya, atau bagaimana alternatif misalnya untuk memperkecil jurang ketimpangan. Nah ini kan kalau pemerintah dan individu-individu yang tadi itu tidak punya intensitas komunikasi yang bagus, itu nggak akan bisa. Oke Pak Arief ya, Pak Nur, saya ke Pak Sawedi. Saya baca tulisan Anda tentang hubungan pemerintah dengan warga masyarakat. Tulisannya bagus sekali, dan itu kesimpulannya, kalau saya tidak salah, Anda mengatakan bahwa partisipasi masyarakat itu terhadap negara, terhadap pemerintah adalah suatu partisipasi yang strategis. Nah, apa yang Anda melihat dari situ? Saya kira yang pertama, sesuai dengan statement dan Anco dari awal itu, bahwa pembangunan ini kan mestinya tidak mesti indikatornya bersifat kuantitatif, tapi mestinya juga lebih ke kualitatif. Nah, partisipasi itu salah satu cara untuk mendapatkan muatan-muatan atau informasi-informasi yang benar-benar pure dari bawah mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat, kemudian tantangan-tantangan yang dihadapi, kemudian masalah-masalah mendesak seperti apa, kemudian kebutuhan-kebutuhan real masyarakat itu seperti apa.
Nah, disinilah ruang partisipasi publik itu mendapatkan legitimasinya yang sangat absah. Nah, gitu kan. Saya kira itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, sebenarnya ruang partisipasi publik ini juga sudah diperlonggar oleh sistem demokrasi kita, di mana memberikan ruang bagi wakil-wakil rakyat untuk duduk di parlemen dan juga mewakili masyarakat di dapilnya masing-masing. Nah, tapi sekarang pertanyaannya sejauh mana, yang pertama tadi itu partisipasi publik itu dihargai, kemudian sejauh mana partisipasi publik yang diwakili oleh wakil-wakil rakyat ini yang duduk di parlemen ini bisa menyuarakan aspirasi masyarakat itu. Nah, ini yang menjadi persoalan hari ini. Belum sampai. Belum sampai dan tidak tersuarakan dengan baik. Nah, kita melihat saja untuk konteks lokal kita, baik untuk konteks Kota Makassar maupun untuk Sulawesi Selatan, itu tidak pernah ada narasi-narasi yang mencoba menyuarakan aspirasi publik itu secara konsisten di parlemen. Baik itu di DPRD Kota Makassar maupun di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Kita lihat apalagi di masa pandemi ini ya, segala macam. Itu nyaris tidak ada sama sekali statement-statement yang boleh dikata betul-betul terukur, sistematis, dan benar-benar mewakili kondisi objektif yang dihadapi masyarakat di masa pandemi. Coba kita lihat di DPRD Kota Makassar maupun di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Kita nyaris tidak pernah mendengarkan aspirasi dari masyarakat yang disuarakan melalui legislator itu. Iya. Itu nggak ada. Sebagai contoh kita lihat ya, bayangin Kota Makassar mengucurkan dana yang sangat besar sekali, sekitar 370 miliar untuk penanganan COVID-19. Itu ada nggak informasi-informasi yang dari masyarakat, kemudian dari legislator yang mencoba untuk katakanlah mempertanyakan itu anggaran itu dibelanjakan untuk apa saja dan hasilnya apa saja dan kemudian capaiannya apa saja, itu tidak pernah ada. Terus ada nggak metode yang digunakan oleh pemerintah Kota Makassar untuk secara partisipatif, jangan berdasarkan dugaan-dugaan bahwa masyarakat butuh sembako, masyarakat butuh ini, butuh itu, segala macam. Kasih ruang dong bagi mereka untuk berpartisipasi. Iya. Tapi itu kan tidak ada. Bahkan salah satu institusi paling bawah yang bisa menyuarakan aspirasi masyarakat seperti RT, RW, bahkan mencoba untuk bukan dikriminalisasi, tapi bahkan di teror secara struktural oleh pemerintah Kota Makassar lewat program resetting lah, apalah segala macam. Kemudian lurah diancam. Lurah kan sebagai frontliner untuk mengawal keseluruhan dinamika kemasyarakatan yang ada di warga ya, lapisan paling bawah. Tapi lurah pun diancam-ancam. Ya, kemarin-kemarin kan dibilang kalau lurah tidak berhasil membawa satu orang satu hari ke kapal Umsini untuk diisolasi mandiri, itu mereka diancam untuk dipecat dan lain sebagainya. Ini kan menurut saya itu sangat kontraproduktif dengan upaya-upaya menciptakan good governance atau bahkan dynamic governance yang memang merupakan ya tanggung jawab dari pemerintah manapun, pemerintah kota maupun provinsi. Kemudian untuk konteks Sulawesi Selatan, kita juga tidak melihat ada terobosan-terobosan yang berusaha untuk bagaimana supaya aspirasi masyarakat di tingkat bawah ini didengarkan. Kemudian di lapis kedua, anggota legislator itu kita tidak pernah mendengarkan bahwa ada legislator umpamanya dari dapil ini untuk kabupaten, umpamanya Pinrang, Sidrap, Enrekan dan lain sebagainya menyuarakan aspirasi masyarakat di sana. Itu nggak ada. Kemudian ketika diketok APBD provinsi maupun kota, itu nyaris tidak ada perdebatan yang kelihatan. Kemudian ada legislator yang katakanlah pukul meja karena kecewa program-program di dapilnya tidak diakomodir. Kemudian ada legislator dari dapil ini segala macam sampai mencak-mencak karena persoalan di dapilnya yang sudah bertahun-tahun itu tidak pernah diakomodir oleh pemerintah kota. Itu nggak ada sama sekali. Sebagai contoh real dengan umpamanya untuk konteks Makassar bagian utara, itu seperti kecamatan Ujung Tanah aja kita lihat. Itu problem dari tahun ke tahun itu kan adalah air bersih. Sekarang
berganti-ganti wali kota, berganti anggota DPRD kota segala macam, persoalan air bersih di ujung tanah sampai detik ini itu tetap tidak diselesaikan. Kemudian juga termasuk di Tamalandria itu juga persoalan air bersih itu juga tidak pernah terselesaikan. Kemudian masalah sampah itu coba kita lihat dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Ini kan tinggal wacana aja. Padahal masyarakat di sekitaran itu sudah sangat terganggu sekali. Kemudian sampah yang seharusnya dikelola dengan baik. Karena itu menjadi isu publik ya segala macam. Tetapi ya tidak ada langkah-langkah yang yang disuarakan oleh legislator kita ini untuk supaya isu itu dijadikan prioritas. Kemudian juga nanti ini persoalan ketika musim hujan tiba, ya bisa dipastikan akan banjir lagi. Karena kenapa? Tidak ada langkah-langkah sistematis yang dilakukan untuk mengantisipasi itu. Jadi seolah-olah pergerakan atau ritme kehidupan kota dan provinsi ini berlangsung secara autopilot. Ya. Jadi ya ada atau tidak ada governance-nya, ya podo wae, sama aja. Itu yang saya perhatikan. Oke, Rif, ini menarik ya yang dibilang sama Sawedi. Saya nggak tahu, artinya begini, kita ambil contoh Makassar lah, atau daerah kabupaten lain relatif hampir sama ya. APBD 2021 itu kan kurang lebih 3,7 triliun. Hampir 4 triliun lah, ya kan? Di daerah juga seperti itu. Artinya apa? Dari 3,7 triliun itu, kan APBD struktur itu kan terdiri dari PAD dan transfer pusat. DAU DAK. Ya kan? Itu dua yang sumbernya. Sumbernya. Tetapi total APBD itu dipakai untuk bayar pegawai. Gaji, biaya operasional pegawai. Ya kan? Kemudian belanja modal. Belanja modal inilah yang dinikmati oleh masyarakat. Nyaris tidak ada yang lebih dari 20%. Nah, itu yang menyebabkan apa yang dikatakan oleh Sawedi tadi. Bingung juga pemerintahnya dan DPR-nya mengatur itu. Jadi kayak misalnya Makassar 3,7 triliun pada 2021, ya kan? Itu 2 triliun lebih dipakai untuk bayar itu. Belanja modalnya 800 miliar. Ya kan? Artinya apa? Relatif 800 miliar diambil dari PAD. Karena kalau transfer pusat habis dipakai bayar gaji. Itu yang menyebabkan sehingga bingung untuk di apa nih 800. Ujung-ujungnya berbagi-bagilah pemerintah di dalam situ. Ketinggalanlah persoalan yang disampaikan oleh Sawedi tadi. Ini. Nah, apa sebetulnya yang terjadi? Kenapa DPR kita, teman-teman di DPR ini tidak pernah ngotot seperti yang dikatakan tadi, Sawedi tidak pernah ngotot menyampaikan kepada masyarakat, masyarakat dananya ini kita 800 yang kita mau bikin ini. Walaupun ada musrembang kecamatan, musrembang kelurahan, tapi ternyata tidak ada juga tuh. Nah, menurut Anda bagaimana? Ya, itulah Kak, tadi yang saya bilang bahwa tidak adanya intensitas informasi dan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat gitu. Sehingga kemudian pemerintah dalam hal ini ada dua entitas katanya, eksekutif dan legislatif. Kalau di Makassar ya wali kota, wakil wali kota, dan anggota DPRD gitu. Nah, inilah yang kemudian mengalami kebuntuan sehingga kapanpun kita mau ukur bagaimana sih sebetulnya kebutuhannya masyarakat, seperti yang dibahasakan tadi sama Pak Sawedi, ujung tanah misalnya soal air bersih, itu nggak ketemu. Kenapa? Karena mereka sibuk bagaimana caranya mengkapling-kapling ini APBD, mohon maaf, APBD yang sedikit ini gitu. Yang lebih banyak dipakai untuk bayar gaji pegawai daripada dipakai untuk kemaslahatan masyarakat. Jadi akhirnya kemudian yang dilakukan oleh para entitas ini, baik itu pemerintah pemerintah eksekutif maupun legislatif di DPRD adalah itu tadi. Lebih bagus kita bagi-bagi saja. Seperti yang bahasa kita tadi begitu kan. PAD cuma sekian.
Ya udah kita PAD-nya gimana caranya supaya PAD yang segitu bisa dibelanjakan segini. Itu aja, dalam prakteknya kan begitu. Iya. Nah, inilah yang kemudian menurut saya menjadi beban juga buat pemerintahan siapa saja. Apalagi misalnya kalau benar ya suara-suara bahwa ya kalau anggota DPRD itu kan tinggal di apalagi namanya dikasih insentif lah ya sama eksekutif gitu kan. Berapa kau minta proyek di situ ya kan, masuk OPD mana gitu kan. Titipanmu berapa di situ kan, stabilo itu kan bukan lagi rahasia, itu sudah jadi rahasia umum dan hampir semua orang tahu gitu. Nah, ketika praktek-praktek begitu masih terjadi, menurut saya ya ini akan berakibat buruk buat masyarakat, apalagi kalau misalnya kita bicara tentang partisipasi. Musrenbang apa segala macam, saya pernah beberapa kali diundang oleh pemerintah kota dan pemerintah provinsi untuk mengikuti musrenbang dalam di levelnya masing-masing. Itu rata-rata pesertanya sebetulnya protes semua, baik di provinsi maupun di pemerintah kota protes. Itu perkelurahan kan, itu perkelurahan kemudian kecamatan, kemudian di kelurahan saja mereka protes. Ini Pak, kami ini butuh kelurahan A misalnya. Mereka bilang kami ini butuh ini. Kenapa kemudian yang datang itu? Gitu. Kami sudah catat, kami sudah sampaikan, kami sudah ini ke Pak Camat apa segala macam. Tapi kenapa yang datang ini? Ini tidak cocok gitu. Jadi musrenbang itu memang kemudian dalam prakteknya hanya menjadi kewajiban selesai. Ya, gugur kewajiban saja buat pemerintah untuk melaksanakan itunya, tahapan-tahapannya dan yang paling penting di situ disitulah kemudian terbuka peluang untuk bagi-bagi tadi kan. Di musrenbang tadi kan musyawarah perencanaan pembangunan ya berdasarkan kebutuhan idealnya kan. Kebutuhannya situ bangun sekolah. Oh, siapa yang bisa bangun sekolah? Di kelurahan ini ada sekolah mau dibangun. Ya kan? Siapa anunya, siapa partnernya, siapa pihak ketiganya. Ya, teman-teman di DPR yang melaksanakan fungsi budgeting kan pasti bilang, oh iya budgetnya sekian, tapi pecah kona, ini untuk ini, yang ini untuk ini. Ya sebegitu deh. Dalam prakteknya. Jadi akhirnya kemudian berapapun APBD kita itu akan selalu tidak ada dampaknya kepada masyarakat gitu. Apalagi kalau cuma PAD-nya cuma mengandalkan PAD yang ada saja dari parkir, dari pasar, dari ya yang itu. Yang itu saja sebetulnya itu kan belum maksimal pengelolaannya, dari pasar, dari terminal, dari parkir itu kan sebetulnya belum maksimal. Sawedi, tadi Pak Arief bilang ada kan partisipasi masyarakat itu kan cukup besar tuh, ya kan terhadap PAD. Karena yang bayar ini masyarakat, ya, bayar betul. Parkir, bayar ini, bayar ini, bayar itu semua. Artinya apa? Tulisan Anda itu kan melihat bahwa partisipasi masyarakat itu kan strategis sekali terhadap program pemerintah. Tapi seperti yang dibilang Pak Arief tadi kok tidak seperti itu penyelesaiannya. Gimana menurut Anda? Ya, memang disitulah dinamikanya sebenarnya dengan Cuk. Karena pertama begini, di satu sisi ruang partisipasi masyarakat ini dibuka lebar dan mungkin didengarkan, tapi di sisi lain pemerintah punya keterbatasan anggaran. Nah, di situ dilematisnya. Bayangin kalau seluruh kelurahan dalam kota menuntut hasil-hasil musrenbang itu direalisasikan di APBD, itu nggak mungkin cukup. Karena begitu banyak program prioritas di masing-masing kelurahan, kemudian kecamatan atau wilayah, dan kota tidak punya anggaran yang cukup untuk membiayai itu. Nah, sebenarnya disinilah visi seorang wali kota atau mungkin juga legislatif ya, untuk melakukan prioritas yang mana sesungguhnya yang paling urgent. Di antara yang paling urgent itu yang harus diutamakan. Nah, tentu
mencari sosok leader yang punya visi dan punya pemihakan kepada konstituen atau rakyat secara keseluruhan. Ini bukan perkara gampang juga, karena kenapa? Seorang wali kota itu juga ya quote unquote tidak akan bisa pernah independen untuk melakukan visi kerakyatannya kalau tidak didukung oleh dukungan politik di parlemen. Dan itu biasanya memakan ongkos yang cukup yang tidak ringan gitu. Nah, kalau kita lihat umpamanya seperti program-program prioritas di kecamatan atau masalah kota lah yang lebih besar, mestinya ya partisipasi publik untuk itu ya bukan berarti kita nafikan. Sebagai contoh umpamanya isu sampah di Makassar, kan tidak perlu partisipasi publik. Ya. Semua juga tahu bahwa sampah ini kan dari tahun ke tahun menjadi masalah dan itu belum ada solusinya. Tapi ini kan tidak dianggarkan juga, jangankan dianggarkan, dibicarakan pun juga tidak. Kemudian persoalan banjir, semua orang tahu juga bahwa ketika hujan lebat selama beberapa jam saya di Makassar, di wilayah-wilayah tertentu itu pasti tergenang air dan pasti banjir. Ada beberapa tempat ibadah, perumahan pasti tergenang. Kemudian masalah kemacetan, orang juga tahu. Ya kan, kemacetan ini di Makassar menjadi salah satu isu yang sangat mengkhawatirkan. Kemudian masalah yang berkaitan dengan pengangguran segala macam, apalagi setelah COVID. Itu semua juga orang tahu. Tanpa partisipasi pun sebenarnya legislator ini tahu, wali kota ini tahu. Tapi sekarang pertanyaannya, kenapa hal-hal yang benar-benar urgent tadi ini tidak diprioritaskan? Nah, tentu yang dibilang Pak Arief tadi ini ada justifikasinya. Karena itu juga kan ada kepentingan masing-masing di situ. Karena kalau semua program tadi itu yang memang idealnya untuk kepentingan rakyat, tidak dalam pengendalian legislator tertentu atau pejabat tertentu, tentu mereka tidak mendapatkan sesuatu dari situ. Nah, ini barangkali di situ trade off-nya. Jadi memang ada kekuatan lain yang seharusnya bangkit di sini, yaitu gerakan-gerakan civil society yang lebih luas. Nah, ini juga pertanyaannya seperti media. Media sekarang kan hampir semuanya sudah dikooptasi. Kita tidak melihat bahwa ada media yang benar-benar independen, bisa menyuarakan aspirasi publik tadi itu yang memang benar-benar mestinya jadi program prioritas. Kemudian universitas. Kita tidak melihat juga ada suara-suara dari universitas yang aktif melakukan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan menyuarakan aspirasi publik yang memang semestinya menjadi prioritas sebuah kota atau provinsi. Kemudian lembaga swadaya masyarakat. Kita juga tidak melihat ada lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang konsisten melakukan pendampingan atau advokasi terhadap isu-isu yang memang sangat urgent di masyarakat. Jadi semua sekarang ini sudah mengalami proses kooptasi yang sangat sistematis dan itu berlangsung sangat masif sekali. Oke. Dan kita ini sebentar kita break, nanti kita lanjut dengan materi yang lebih hangat lagi.